Ini kabar gembira untuk kita semua, Mas Danang. iPhone 16, cuy. Yang paling baru yang sepertinya regulasinya masih susah di Indonesia ya. Ini iPhone 16, ini iPhone 16 Pro, ya kan? Jadi buat teman-teman yang pengen punya seri terbaru dari iPhone 16, ini bisa langsung aja Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Sekomunitas kami Loh, berdua. lah iya berarti kan di situ nggak masalah dong. Ayo, come to papa. Mana uangmu tapi gitu. Iya. Iya. Oke. Kan tujuannya untuk misalnya minta di roasting ya. Sewajarnya profesional. Oh, itu Eh, kan apa ya? Ya kayak kemarin dong, bisa lah itu. Lah iya. Kalau mempromot atau bagus-bagusin si paslon ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya secara apa ya? Moral ya atau apa ya? Etika seorang stand up ini akan aneh nggak sih ketika komika yang nyindir kemana-mana tiba-tiba bikin satu show atau konten yang mengunggulkan paslon tertentu hanya karena endorsement itu tadi. Itu gimana, Mas Danang? Kayak gitu. Misalnya itu terjadi. di Madiun. Misalnya Misalnya terjadi ya nggak masalah. Kan atas nama pribadi, penting itu atas Oh, nama balik pribadi. lagi atas nama pribadi. Itu kan resiko yang bakal ditanggung sama si pribadi tersebut. Yang Sama orang tersebut. Yang waktu itu datengin tanpa menyebut nama ya. Apa yang mereka lakukan? Apakah hanya silaturahmi aja atau menghubungi dengan niatan yang langsung to the point atau gimana? Kemarin tuh ada yang pokoknya bikin kayak diskusi gitu terus ngundang anak stand up. Oke. Tapi sayangnya nggak ada yang datang. Oh ya? Nggak ada yang datang karena pada hari itu anak stand up ada acara juga. Oh. Bukan karena tidak. Tidak, Oh, tidak. Sudah dijelaskan tapi. Belum. Tapi tapi gini, nggak takut kalau misalnya katakanlah si paslon itu menang, terus akhirnya nanti kalau misalnya dia berkuasa terus teman-teman stand up nggak akan dikasih panggung karena nggak mendukung, nggak support dan lain-lain gitu. Takut nggak kalau kayak gitu? Atau rezeki sana sing ngatur gitu? Rezeki sana sing ngatur. Rezeki sana sing ngatur ya. Nah, iya. Rezeki sana sing ngatur. Rezeki sudah ada yang ngatur dan pang wedi gitu. Takut saya, Pak. Jangan. Tetap takut lah, takut Pak, jangan Pak. Ya karena pastinya kita juga butuh makan ya. Saya pun kemarin juga sempat ditawarin MC kan di paslon tertentu. Heeh. Saya tidak bisa juga karena kebetulan ada kerjaan. Jadi ya saya ngomong apa adanya. Iya. Dan untungnya enggak, karena saya akhirnya memilih untuk tidak nge-MC di paslon manapun. Oh, sikapnya Mas Tori adalah tidak mengambil job MC di paslon manapun. Betul. Nah, kalau anak stand up beda, Mas. Kenapa? Penting ada yang ngebuat roasting dan kami dibayar secara profesional, gas katanya. Tapi kadang gini ngerosting tapi suruh pakai baju nomornya misalnya kayak gitu, gimana? Waduh. Nah, makanya kan bahayanya di situ. Misalnya aku nge-MC nih, ya kan? Ya MC aja gitu. Tapi takutnya foto, ayo tangan kanannya gini. Iya. Atau tangan kanannya gini. Ya, Aduh. biar adil semuanya. Biar adil. Berarti nggak boleh tangan kanannya gini, Jay-Z gitu. Iya, Jay-Z. Nah, itu gimana? Misalnya kan tadi bilang tuh lebih baik bisa makan kan. Maksudnya itu semuanya dipertaruhkan. Itu apa ya? Kalau ngomongin apa ya? Pendirian atau punya apa sih namanya? Idealis, tapi juga perut juga penting. Bagaimana memposisikan itu, Mas Danang? Ini yang cukup susah ya. Ini kalau saya pribadi, Mas ya. Kalau saya pribadi, misal ada paslon yang pengen di roasting, ya saya sama kayak Mas Tori, yang roasting aja. Tapi pilihan saya milih Anda atau enggak, yaitu pilihan saya pribadi.
Dan itu cukup buat saya sendiri. Jadi nggak saya publikasikan Share, saya mendukung siapa bla bla bla, enggak. Berarti tetap harus ada kesepakatan dulu gitu ya intinya. Ada kesepakatan dulu. Tapi kalau misalnya di endorse yang benar-benar tampil untuk mendukung dan dibayar mahal banget, mau nggak? 50 juta gitu misalnya. Misal, nggak ada yang nggak mungkin dong. Tidak ada yang tidak mungkin. Misal dibayar 50 juta. Kalau menurut saya paslon tersebut terlalu banyak membuang uang untuk saya, jadi Dan itu nggak mungkin ya. tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Iya. Kalau ngomongin masalah kota Madiun, Kota ini Madiun. apa sih yang masih urgent nih, Mas Danang, sebagai anak muda melihatnya? Oke lah, udah rame nih, apa-apa udah mulai buka, kayak hotel baru, swalayan baru, ya kan? Yang kemarin sempat ada undian penipuan itu, Anda sempat kemakan nggak itu? Oh tidak. Saya sempat kemakan dong. Saya nyebar link, akhirnya saya hapus, saya malu. Aduh. Supermarket yang baru ini. Beliau yang Bukan menyebarkan. saya, bukan Oh, saya. Saya cuma dikasih link. Link. Wah, kok dapat 2 juta pagi-pagi, saya sebar dong. Terus habis itu lihat akun info itu hoax gitu. Wah, langsung tak hapus. Malu saya, Pak. Gampang dibohongi saya sebetulnya. Sama kayak orang-orang tua yang pakai HP terus, "Ki apa tuh, Le? Kita pijat oleh gak iki?" Tak pijat gak apa-apa iki. Iya. Lah kok HP-ne ibu burek. Kayak apa iki? Ya kenapa ya orang tua tuh kalau megang HP tuh 2 tangan gitu loh. Kan gini bisa. Anu, Mas. Apa ya? Penglihatannya kan sama, mau dideketin juga bisa satu tangan. Membedakan dari anak-anak muda ya, Mas. Mereka. Oh gitu. Nah. Ada tipikal orang tua yang megangnya harus 2 tangan gitu. Ada juga anak muda yang megang 2 tangan, Mas. Oh iya sih, iya. Yang gini. Megang Oh HP-nya gini. iya sih. Enggak ada. yang gini ya. Ada. Tapi emang menyebalkan, Mas. Orang tua yang megang HP-nya gini loh. Mungkin apa? Typing is sewi. Oh iya. Yo, maksudnya Aku pernah kan neng kantor neng kantor terus anak bapak-bapak sing pengen ngecat dhewe, pengen ngecat japri ngene. Tulisannya ki typing tapi gak barbar. Oh, Padahal Islam tulisannya ya. gur sithik. Aku langsung kayak halah. Koyok ngene aku yo menit dong ngene. Iya. Ya kan orang tua kan kadang ini harus meraba-raba dulu. Gitu kan. Kadang-kadang lama. Ada juga yang apa namanya? Kontras HP ini wadeng ngerti. Iya. Sing koyo ade bar ndelok pintu surga nggak? Apa iki? Iya. Silau. Ada. Oh iya, balik lagi ke pertanyaan. Apa sih yang masih urgent di Kota Madiun ini Yang sebagai masih urgent. anak muda melihatnya apa? Kalau Ini jujur ini keresahanmu jujur ya. Ini kan nggak bahas paslon tertentu. tidak membahas Tidak membahas paslon tertentu, tidak membahas kinerja sebelumnya juga. Tapi sekarang, detik ini, apa yang menjadi urgensi Kota Madiun? Kalau dari obrolan saya sama teman-teman saya, kebanyakan anak-anak tuh bingung kayak lowongan pekerjaan di Madiun tuh kurang banyak untuk Kota. masyarakat. Untuk masyarakat Kota Madiun sendiri. Oke. Dan akhirnya mereka waktu pandemi kemarin terpaksa untuk kayak bikin UMKM kecil-kecilan gitu lah, Mas. Nah, yang jadi permasalahan kan kalau mereka bikin UMKM semua, siapa yang beli gitu loh maksudnya. Oh, Itunya- semuanya berwirausaha gitu. Jadi memang perlu kelas pekerja yang kantoran itu memang perlu. Dan sayangnya Seperti saya gitu ya. Untuk konsumtif. Ya, kan biar berputar. Betul. Nah, tapi sayangnya loker-loker itu tuh jarang. Oh, oke. Berarti keluhannya adalah kurangnya lapangan pekerjaan untuk warga kota. Yang terjadi adalah lowongan itu bisa dimasukin oleh orang kabupaten gitu kah? Atau gimana? Ya, pokoknya lowongan pekerjaan di Madiun tuh menurutku sendiri tuh masih kurang. Menurut saya sendiri masih kurang. Itu yang bikin anak-anak Madiun akhirnya memutuskan untuk merantau. Karena di sini udah nggak bisa nih aku nih kayak gini terus. Iya. Misalnya setahun 2 tahun ngelamar sana sini tapi ketolak atau enggak memang
secara apa ya, misalnya dia lulusan apa tapi ternyata ijazahnya dia nggak bisa dipakai di sini. Aduh, nggak ada lagi pekerjaan yang membutuhkan ijazahku, mau nggak mau mesti mereka memilih untuk keluar Oh, oke oke oke. kayak gitu. Jadi kurangnya berarti bukan masalah lowongan itu diisi sama anak-anak kabupaten gitu, bukan itu ya, tapi Bukan. jumlah lowongannya yang kurang Mm-mm. atau variasi pekerjaannya juga yang mungkin itu aja. Ya itu Mungkin. juga termasuk, Nah, itu juga termasuk. selama ini ya Heeh. sales eksekutif, Heeh. minimal SIM C. Heeh. Iya kan? Heeh, Kebanyakan kan benar. itu. Iya, Terus apa namanya, leasing. leasing pokoknya Leasing. nagih Betul, nagih. Jadi kalau menurutku terbatas. terbatas karena mungkin lingkupnya juga kecil ya, Madiun. Ya. Sedangkan sekarang masyarakatnya membludak kan. Oke. Ini Tuh. ini salah satunya aja ya keluhannya. Ya? Heeh. Ada lagi nggak? Kalau sementara itu. Sekali lagi ini bukan membahas kinerja pemerintahan sebelumnya, Betul, betul. tidak juga membahas pilkada ini. Ini Tidak membahas keluhan orang Madiun, Kota Madiun. Nih, kurangnya lagi apa? Terus kalau menurutku pribadi Mas ya, sekarang di Madiun tuh harus ada transportasi umum lagi deh. Angkota. Dulu anggota. Kenapa? Karena Lah kan Gojek banyak. tapi tidak semua orang tua bisa menggunakan gadget dengan baik. Oh, oke. Mbok-mbok pasar masih perlu anggota Angkota. karena mereka tidak bisa menggunakan gadget dengan baik. Nah, mungkin bisa dibikin kayak kota-kota besar lainnya lah yang tetap beroperasi Berarti kayak konvensional dibikin, ya. tapi dibikin kayak targetnya bukan setorannya dia berapa gitu loh. Ya cukup dia jalan aja pokoknya. Oh, gratis maksudnya. Angkutan gratis. Bukan angkutan gratis. Gimana ya menjelaskannya? Kayak di kayak di Jogja, kayak di Jakarta itu jadi angkutan umumnya mereka tetap bekerja, mereka punya gaji. Jadi mereka enggak Oh. mendapat penghasilannya tuh enggak dari orang-orang yang seberapa banyak orang yang naik gitu. Tapi setoran. tetap keliling terus. Heeh. Oke. Karena buktinya waktu bikin bus sekolah, Hah? rame kan anak-anak sekolah yang naik, yang menandakan bahwa memang perlu Perlu. aja. Kenapa baru sekarang ada gitu ya? Ya, Itu artinya sebenarnya hal-hal yang konvensional tuh masih perlu. masih Mas, masih. Maksudnya kan makin lama kan orang-orang makin dimanjakan dengan teknologi, dengan kemudahan bahwa dulu kalau misalnya kita mau kemana-mana, kalau naik angkot tuh harus ngetem dulu di lokasi tertentu, harus nunggu Betul. dulu gitu ya istilahnya. Betul. Kalau sekarang kan pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Kalau buat orang yang Jowo aplikasi. Kalau nggak Jowo ya mau nggak mau kan konvensional lagi. Betul. Berarti masih perlu konvensional. Atau jangan-jangan SDM-nya yang harus di-upgrade biar melek digital. Kalau SDM dilihat dulu Mas, siapa SDM-nya? Nek mbah-mbah ngono is. Sepurane Mas, memang mereka harus konvensional. Bukan maksud merendahkan mbah-mbah apa segala macam. Kasihan Mas ngelihat mbah-mbah kadang-kadang di pasar nungguin enek becak saiki lewat jarang Mas. Nek becak Dan masih ya sebenarnya becak-becak kayak gitu ya. masih mbok-mbok pasar gitu masih perlu. Mereka masih perlu. Dan nggak perlu apa ya? Nggak perlu sosokan kayak lah kan sekarang zaman udah canggih apa segala macam. Nganti saiki masih ada orang yang belum punya HP juga masih ada. Dan orang-orang kayak gini perlu difasilitasi. Oke, berarti bukan dengan meningkatkan SDM tapi mungkin membantu orang-orang yang tidak bisa digital untuk bisa menghadirkan hal-hal yang masih konvensional. Salah satunya Betul. angkutan Benar. tadi ya. Benar Mas. Oke. Jadi memang perlu lah pokoknya hal kayak gitu tuh perlu. Kalau ini menarik nih. Aku juga mau nanya. Mas Danang ini kan cukup concern, bukan cukup ya. Sangat concern mungkin dengan bola. Wah. Bola. Ini seberapa penting klub lokal untuk mungkin membangkitkan kebanggaan masyarakat Kota Madiun ataupun mungkin ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya klub bola untuk perekonomian gitu misalnya? Kalau dibilang ada pengaruhnya untuk perekonomian,
nggak tahu kalau di sini Mas ya, tapi kalau di luar ada. Hmm. Contohnya kayak misalnya seberapa banyak orang yang nanti datang ke stadion. Hmm. Itu udah bisa melarisi apa aja, tukang parkir, Nice. penjual pentol, penjual es. Hmm. Yang di sekitar stadion itu. Ah, Hmm. belum lagi yang jualan jersey. Oh iya, 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 iya. Semuanya pasti diuntungkan. Jualan pernak-pernik klub. Hmm. Orang-orang yang misalnya eh, warna tim kebanggaannya apa gitu. Terus Ya. dia jual pernak-pernik yang warna itu. Hmm. Itu pasti diuntungkan juga. Jadi banyak orang yang bakal apa ya? Terlibat dalam satu pertandingan tuh Betul, banyak. betul, betul, betul. Itu kalau atmosfernya bagus. Melihat atmosfernya sekarang bagus nggak untuk sepak bola Madiun? Enggak Nggak bagus. Enggaknya di klubnya atau di supporternya atau di manajemennya atau apa? Kalau sekarang lebih ke manajemen sih Mas. Oh, manajemen. Nah, Klubnya ada. klubnya ada. Di Madiun kan ada 3 atau 2 klubnya. Oke, ada sebutin ya MPFC, PSM, Persekama. oh kabupaten. Kabupaten Ya, Madiun. ah. Kalau menurutku kendala dari 3 klub ini adalah manajemen. Manajemen klub. Heeh. Oke. Manajemen klub terus apa ya? Kayak misalnya gini ya Mas, contoh paling gampang kan banyak klub yang mengeluhkan kita nggak punya dana, nggak punya dana. Ya nggak punya dana karena nggak ada investor yang masuk. Terus gimana caranya biar bikin investor masuk? Harusnya nge-hire marketing. Nah, hal kayak gitu tuh belum dilakukan. Jadi orang-orang masih menganggap kalau sepak bola tuh cuman main. Keuntungan Main menang, pengennya menang. keuntungannya cuman dari tiket tok menurutku nggak bisa. Emang harus ada kayak gitu-gitu nih. Kalau atmosfer yang lain sebenarnya udah ada. Katakanlah supporter nih udah ada sebenarnya ya. Ada Maksudnya loyalitas mereka masih terjaga sampai sekarang. sampai sekarang Mas. Bisa dilihat lah nanti di sudut-sudut kota Madiun kan pasti ada kayak apa di tembok-tembok Mas, Iya, 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 iya. gambar gitu-gitu. Loyalis klub-klub itu ya. Itu kan ada. Kalau menurutku mereka tuh masih ada. Cuman ya itu tadi tidak ada apa ya? Tidak gayung bersambut lah pokoknya. Tapi peran dari eksekutif pemerintahan cukup punya andil yang vital nggak untuk bisa membangkitkan gelora sepak bola di Kota Madiun ini? Atau sebenarnya ya semuanya dikembalikan ke manajemen tim klub gitu? Atau sebenarnya dari nanti siapapun yang akan menjadi wali kota ini sebenarnya akan berpengaruh nih gitu? Nah, jeleknya tuh yang tak lihat-lihat Mas ya. Terutama di Indonesia kebanyakan klub sepak bola Indonesia ini masih dipengaruhi sama politik. Jadi akhirnya kebergantungan. Oke. Begitu salah satu paslon ini udah turun, udah nggak menjabat lagi, klub ini langsung amburadul. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus dibenahi. Oke. Jadi yang dibenahin itu emang manajemennya. Mereka secara manajemen bagaimana cara mengelola klub ini agar tidak runtuh apa segala macam. Plan-plannya ke depan apa. Pemerintah menurutku supportnya cukup dengan misalnya di Madiun ada 2 klub di Kota Madiun. Misalnya dua-duanya melakukan peresmian, ya datang aja ke dua-duanya. Menunjukkan kalau ya saya juga mendukung apa yang kalian lakukan gini. Cukup gitu aja. Oke. Nggak masalah. Paling nggak ada kehadiran dari bapak-bapak yang terhormat itu ya untuk bisa mendukung lah ya apa yang dilakukan sama teman-teman ini gitu. Nah, Mas Danang ini kan juga ngurusin admin salah satu media ya, salah satu klub lah ya, bisa dibilang gitu ya. Nulis, aktif nulis, bikin konten. Klub enggak Mas. Oh enggak, lebih apa? Medianya aja. Komunitas. Komunitasnya. Kita komunitas. Pastinya butuh gadget yang ini ya. Wah benar sekali. Benar sekali. Memang perlu. Keren ya, bridgingku ya. Maksudnya bridgingku kan Mas jangan ngomong bridging sih. Malah ketok gak halus gue. Malah ketawa. Ndek Mas apik banget nih. iya, makanya kan butuh gadget. Perlu gadget. Untuk bisa mengabadikan momen-momen di stadion atau apapun yang keresahan-keresahan yang di Kota Madiun, mungkin ada beberapa hal-hal yang perlu dikritisi dan dijepret, diviralkan. Itu kan penting banget untuk gadget ya, untuk Penting dimiliki banget. ya. Aku masih bingung nih Mas Danang. Kalau beli gadget tuh di mana ya? Yang paling enak, yang paling mudah, yang nggak ngerepotin, murah-murah, bisa kredit, bisa tukar tambah. Itu di mana ya?
Masa masih bertanya? Ya jelas lah. Di Maju Hardware. Gila. Hampir salah sebut lain. Enggak, tadi di luar soalnya nyebutin yang lain. Wah, udah tak pukul prok gitu ya. Tidak, Maju Hardware. Oh iya, saya hampir lupa karena saya salesnya di sini dulu ya. Dan mau ngingetin juga nih teman-teman ya, buat kalian, ini kabar gembira untuk kita semua Mas Dang. iPhone 16 cuy. Yang paling baru yang sepertinya regulasinya masih susah di Indonesia ya. Ini iPhone 16, ini iPhone 16 Pro ya kan. Jadi buat teman-teman yang pengen punya seri terbaru dari iPhone 16 ini bisa langsung aja melakukan pre-order di Maju Hardware dengan berapa? Uang ininya berapa? 200.000. 200.000 rupiah bisa pesen iPhone 16. Luar biasa. Tepuk tangannya Maju Hardware cuy. Maju Hardware, maju. Ko amin, respect ya. Ko amin ya. Ini bos Anda dulu. Bos. Iya. Jadi buat teman-teman langsung aja pre-order iPhone 16 di Maju Hardware. Karena di Maju Hardware semuanya lebih mudah. Terakhir Mas Dang. Terakhir. Mungkin closing statement aja deh untuk apa yang sedang terjadi di kota tercinta ini. Maksudnya untuk tensi politik yang nantinya juga akan jawabannya hanya akan ketahui di tanggal 27 November ya kan, pilkada nanti. Ini harapan ke depan untuk Kota Madiun seperti apa ini ke depan? Sekalian closing statement, lihat kamera sana. Oh, ini. Iya. Sama mungkin pesan-pesan untuk siapalah, Gen Z atau pemerintah atau siapa. Pesan-pesan untuk pemerintah besok yang terpilih menjadi wali kota Madiun, tolong mengurus kota Madiun lebih baik lagi. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, cuman Mas bantu aku Mas. Enggak, jawabanmu sangat normatif sekali, yang lain dong. Yang lain. Ya itu pokoknya. Terus untuk masyarakat Madiun yang sekarang sedang berpihak kepada salah satu paslon, nggak usah ribut. Santai aja, normal. Karena memang kan setiap 5 tahun kita harus merayakan ini. Pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi. Meskipun saya tidak menganggap pesta karena saya tidak merasakan hasilnya, cuman maksud saya tipis ya. Nyerempet tapi tipis tapi ngena ya. Jadi belum. Bukan tidak, tapi belum merasakan hasilnya. Semoga nanti setelah ini kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar kita rasakan manfaatnya, hasilnya. Betul. Dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat Kota Madiun. amin. Give applause for Mr. Dana. Luar biasa sekali, terima kasih banyak sudah mampir-mampir ke obrolan Maju. Sama-sama. Yang semoga juga bisa bikin kalian semuanya tambah maju secara insight dan juga secara obrolan kita semoga bisa menjadi hal-hal yang bisa positif ya, yang bisa diambil ya. Salah satunya tadi mungkin sebagai pekerja kreatif ini, stand up kan pekerja kreatif ya, pekerja seni komedi. Ini juga harus kita dukung teman-teman, karena pastinya sebenarnya banyak banget pekerja seni di Madiun ini, di Kota Madiun ya. Tidak hanya musik, tidak hanya visual, tapi ada komedi, ada tari, ada teater, yang mungkin selama ini konser terus musik gitu ya. Ada beberapa yang mungkin kurang dikasih spotlight, dan pastinya semoga teman-teman kreatif ini bisa mendapatkan spotlight yang lebih lagi, mendapatkan panggung yang lebih banyak lagi, dan pastinya bisa memberikan space atau ruang yang semakin banyak untuk para pekerja seni. Luar biasa sekali ya. Dan pastinya terima kasih sekali lagi buat Mas Danang sudah mampir-mampir ke kantor yang lama, walaupun tidak jualan Samsung ya. Tenang, kita tidak akan memberikan Anda target penjualan, tapi terima kasih banyak sudah mampir-mampir, karena sebenarnya tujuan kita adalah menambah subscriber dan jam tayang. Oh, iya. Tujuannya nambah itu. Oh iya dong. Saran saya buat Mas editornya nanti thumbnailnya kasih fotonya Mas Gilga ya. Soalnya Iya. saya sudah riset Mas, Iya, coba semuanya ini bisa di scroll nggak? Ini ya, ini tak kasih fakta ini Mas.
Ini kemarin aku lihat ini. Ini ngomongin Gilga 10.000. Ini baru hari ini. Betul. Nggak tahu nanti nextnya Yang sama masalahnya Mas, takutku ini sama kayak yang Mas Wahid Mamil itu Mas. yang mana? View-nya kan cuma 53. Oh ya. Betul, view-nya 53. Bukan berarti 53 tuh sedikit atau apa ya. Ini nanti, ini nonton 16. Ketemu lagi di obrolan maju next episode. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Woo! Aman Mas, ki penontonnya 16 sih konco-koncoku dhewe cah stand up. Tak share langsung. Gak sebenarnya kan untuk